Pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa Indonesia bersedia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza jika diperlukan. Hal ini diungkapkan Prabowo saat dialog Shangri-La di Singapura pada Sabtu 1 Juni 2024. Melansir Reuters, Prabowo mengatakan usulan Presiden AS Joe Biden untuk gencatan senjata di Gaza adalah langkah ke arah yang benar. Prabowo mengatakan pasukan penjaga perdamaian akan menjaga dan membantu prospek gencatan senjata. Selain itu, mereka juga akan memberikan perlindungan serta keamanan kepada semua pihak. Meski tidak menyinggung Israel, Prabowo pun menyebut apa yang terjadi di Palestina sebagai tindakan tidak beradab. Dia mengajak seluruh pihak untuk mengusut tuntas tragedi kemanusiaan di Palestina. Hal itu agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Prabowo juga menyerukan agar investigasi secara komprehensif terhadap serangan yang terjadi di Rafah bisa segera dilakukan. Menteri Pertahanan Indonesia ini menyebut masyarakat Palestina memiliki hak tanah airnya sendiri, negaranya sendiri, dan hidup dalam damai. Diketahui Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Jumat mengatakan Israel telah mengusulkan gencatan senjata baru di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan tawanan. Biden menilai ini merupakan cara terbaik untuk mengakhiri konflik. Proposal baru yang diajukan Biden terdiri dari 3 fase dan berbeda dari proposal sebelumnya. Karena gencatan senjata akan terus berlanjut ketika semua pihak melakukan ketiga fase tersebut. We are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire, as well as providing protection and security to all parties and to all sides. We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza with the consent and agreement of all sides. President Joko Widodo has instructed me to announce that we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care up to 1,000 patients in the immediate future. We are prepared to contribute. Presiden Jokowi mengingatkan Israel untuk menghentikan serangan mereka ke wilayah Palestina. Pada hari Sabtu, Jokowi mengatakan bahwa Mahkamah Internasional sudah memerintahkan Israel untuk menghentikan potensi serangan ke Palestina. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menegaskan pemerintahan Indonesia mengecam keras serangan Israel ke Rafah baru-baru ini yang mengakibatkan korban jiwa dari kalangan warga sipil. Seperti diketahui, Israel telah melancarkan serangan udara ke Rafah di Gaza Selatan pada Minggu 25 Mei dan serangan tersebut menghantam lingkungan Tal Al-Sultan sekitar 2 kilometer barat laut pusat kota Rafah. Sejumlah warga sipil terbunuh dalam serangan udara tersebut. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sebanyak 249 orang terluka. Kemudian puluhan orang diyakini telah terbunuh, meskipun Israel mengklaim bahwa serangan itu ditujukan ke kompleks Hamas. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menawarkan proposal gencatan senjata 3 tahap di jalur Gaza. Biden mengatakan gencatan senjata itu bisa membebaskan warga Israel yang disandra Hamas dan juga menyudahi perang yang sudah berlangsung hampir 8 bulan itu. Menurut Biden, Hamas tidak lagi mampu melancarkan serangan besar ke Israel. Dia juga mendesak Israel dan Hamas untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata demi perpanjangan gencatan senjata. Pak, soal itu Pak, soal sikap Palestina Pak. Sikap Indonesia kembali atas Israel. Sikap Indonesia atas Israel. Rafah Pak, yang Rafah. Terakhir Pak, tentang Rafah Pak. Terakhir ya teman-teman. Meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya ingin mengulang lagi bahwa Indonesia mengecam keras
serangan Israel ke Rafah. Dan Israel mestinya memiliki kewajiban untuk mentaati Mahkamah Internasional, termasuk penghentian ofensif serangan ke Palestina. Pasukan Israel menghantam Rafah di Gaza Selatan dengan tank dan artileri sejak Sabtu dini hari. Serangan terjadi beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Israel menawarkan peta jalan baru menuju gencatan senjata penuh. Pada hari Sabtu, warga melaporkan tembakan tank di lingkungan Tal Al-Sultan di Rafah Barat sejak dini hari. Sementara para saksi di timur dan tengah Rafah menggambarkan penembakan artileri yang intens. Ia mengklaim ada sejumlah penembak jitu Israel di gedung-gedung tinggi yang mengawasi seluruh wilayah Tal Al-Sultan. Ada juga penembakan dan tembakan dari tentara Israel di kota Gaza di utara wilayah Palestina. Warga sipil pun berbondong-bondong keluar dari Rafah, membawa barang-barang mereka di bahu, di mobil ataupun mereka letakkan di keledai mereka. Sebelum serangan Rafah dimulai, PBB mengatakan sebanyak 1,4 juta orang berlindung di kota tersebut. Sejak itu, 1 juta orang telah meninggalkan wilayah Rafah. Tak lama setelah pengumuman Biden, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya akan tetap melanjutkan perang sampai semua tujuannya tercapai, termasuk penghancuran Hamas. Sementara itu, kelompok militan Palestina mereka akan mempertimbangkan secara positif rencana yang dibuat oleh Biden terkait proposal gencatan senjata. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.